Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Seneng banget rasanya masih bisa sama teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Nah, video kali ini tuh biasanya teman-teman paling seneng karena kalau ngelihat aku repot kayak gini, iya apa enggak? Alhamdulillah masuk di awal Oktober, sekarang ini aku udah mulai masuk orderan lagi. Karena seperti yang teman-teman tahu, dari bulan Agustus itu aku sempat sibuk pulang kampung, terus kemarin sakit 2 minggu. Sampai aku memutuskan harus bed rest atau istirahat dulu dari kegiatan seperti ini. Karena memang sumpah yang namanya masak orderan kayak gini sambil dikontenin itu bener-bener effortnya luar biasa dan tenaganya butuh 2-3 kali lipat ya dari kita masak biasanya. Apalagi untuk masak kali ini aku langsung di 2 paket orderan sekaligus. Nah, jadi yang satu paket itu harga 25.000, yang satu paketnya harga 20.000. Kebetulan ini orderannya di hari yang sama. Nah, kenapa aku ambil dua-duanya sekaligus seperti ini? Karena yang paket 20.000 itu beliau mintanya itu terserah aku, jadi untuk menu dipasrahkan. Jadi ya udah, karena aku ngerasa tubuhku kuat dan insya Allah aku sanggup, jadi aku ambil keduanya. Nah, ini aku baru banget pulang belanja, semua aku belanjain di hari ini, tempe, sayurannya, dan juga semua bahan-bahan yang lainnya. By the way, ini udah lama banget aku nggak belanja teman-teman. Ternyata harganya tuh sekarang lumayan pada naik semua ya. Nah, ini aku lagi unboxing tahu, sempat kecewa sih ya, beli tahu 35 biji tapi ternyata ada 29 biji doang. Yang lainnya kemana nggak tahu, mungkin si abangnya salah ngitung kali ya. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya seperti biasa teman-teman jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Nah, buat yang penasaran, kali ini kita bakal bikin menu apa. Ini adalah salah satu menu best sellernya di cateringan aku. Masya Allah, alhamdulillah ya, kalau customer atau pembeli yang udah pernah beli di aku itu puas, itu rasanya seneng banget. Nah, ini aku beli ayamnya lumayan banyak karena untuk menunya aku bakal samain, berhubungnya satu pasrah menu, jadi ya udah sekalian menunya kita samain. Hanya beda di ukuran ayam, wadah, dan juga porsinya. Untuk paket yang harganya 25.000 ini aku menggunakan ayam 1 ekor, beratnya hanya 800 gram yang dipotong jadi 4 aja. Nah, jadi dadanya 2, pahanya 2, kayak gitu ya teman-teman. Untuk harganya sekarang ini aku shock, karena biasanya aku beli di harga 29 atau 28, sekarang ayam ini harganya 32.000, yang mana emang jauh dari perkiraan harga yang biasanya. Oke, untuk paket yang 20.000 ini aku menggunakan ayam yang 1 kilonya dipotong menjadi 10 dan harganya 42.000 per kilo. Jadi ayamnya tuh beda ya teman-teman. Nah, ini untuk ceker, ati ampela sama kepalanya aku ambil semua, udah aku bersihin, nanti bakal kita masak, nggak tahu masak apa, yang penting udah dibersihin dulu. Dan untuk sayurannya juga semua udah aku cuci bersih, dan aku mau kasih tips semisal teman-teman prepare-nya malam atau kepengen jahe, kunyit, dan juga lengkuasnya tetap seger, teman-teman bisa direndam menggunakan air seperti ini dan masukin di kulkas. Jadi nanti rempah-rempah yang udah dicuci ini nggak bakal layu ataupun menghitam. Lanjut, sekarang kita bakal masuk ke proses memasak. Aku udah siapin ada bumbu-bumbu untuk ungkep ayam bakar nanti. Nah, ini tadi kemirinya aku geprek dulu dan bahan lainnya juga aku potong-potong supaya nanti menghaluskannya lebih cepat. Dan blendernya nggak kerja terlalu ekstra.
Nah, untuk komposisi lengkapnya teman-teman bisa cek di layar ini, bisa di screenshot ataupun bisa cek di kolom deskripsi karena aku udah cantumin semuanya. Jadi sekarang bumbu yang udah kita halusin ini bakal kita tumis sebentar. Jangan lupa masukin rempah-rempah, serai, daun salam, daun jeruk, dan juga jinten. Di sini aku menggunakan jinten bubuk. Kalau semisal teman-teman punya jinten utuhan boleh dipakai. Lanjut, kalau bumbunya udah wangi, masukin air dan jangan lupa dimasukin juga untuk air asam jawa, gula merah. Sekalian juga masukin seasoning garam, penyedap rasa, dan di sini aku kasih lada bubuk, teman-teman. Ini yang terakhir yang selalu aku lakukan kalau ngungkep untuk ayam bakar, aku selalu kasih kecap seperti ini. Jadi nanti dia warnanya itu cantik dan meresap bumbunya sampai ke dalam. Nah, untuk kecapnya sendiri di sini aku mix, aku pakai kecap siwalan dari kampung aku dan kecap sedap. Kenapa kita mix seperti itu? Karena kecap siwalan itu dia hitamnya itu tidak pekat ya teman-teman. Jadi supaya nanti ayam bakarnya warnanya cantik saat setelah kita bakar, kita tambahin kecap yang sekiranya itu lebih pekat seperti kecap sedap ataupun kecap bango, boleh juga kecap nasional. Ayamnya udah aku masukin, biarin kita ungkep kurang lebih 15-17 menit. Nah sekarang untuk di kompor samping aku bakal ungkep tempe. Untuk tempenya ini cuma beda di tebelnya aja. Kalau yang untuk harga 25 dia agak tebel sedikit gitu aja. Nah oke, sekarang aku bakal ngungkep pakai bumbu marinasi aja. Aku kasih tambah garam sedikit dan juga daun salam. Tunggu airnya sampai mendidih seperti ini baru kita ungkep. Yang pertama aku ungkep adalah tahu terlebih dahulu. Kenapa? Kita ngungkep tahu dulu supaya nanti airnya itu tidak mudah menyusut. Sambil ungkep tahu, nunggu bumbunya meresap, ini aku mau cek untuk ungkepan ayamnya. Nah jadi kayak gini penampakan untuk ungkep ayamnya teman-teman. Ini warnanya tuh cantik banget asli. Jadi dia tuh warnanya nggak hitam banget, tapi dia beneran kayak glowing. Untuk ungkep ayamnya ini aku video percepat aja, jadi udah selesai semua ayam yang untuk paket 25 dan juga 20. Sekarang kita bakal angkat untuk tahu yang kita ungkep ya teman-teman. Ini tahu selesai, lanjut kita bakal ungkep untuk tempenya. Nah, barangkali di sini teman-teman ada yang baru mengikuti aku, kenapa aku selalu mengungkep tahu dulu dibandingin tempe. Karena kalau kalian itu ngungkepnya tempe dulu, tempe itu kan menyerap air. Jadi nanti alhasil air ungkepannya itu gampang menyusut. Lebih baik diungkep itu tahu dulu karena tahu tidak terlalu menyerap banyak air. Oke, ini kita udah selesai semua untuk ungkep tahu dan tempenya. Lanjut, ini aku mau tuang untuk sisaan ungkepan ayam tadi teman-teman. Jadi sisa air ungkepan jangan dibuang karena ini nanti bisa jadi bahan pencelup ayam bakar ataupun bisa dioles. Nah ini mumpung masih panas biar nanti tercampur rata. Untuk bumbunya ini kita kasih tambah lagi kecap manis, saus tomat dan juga saus cabai. Terakhir kita kasih tambah margarin. Ini adalah racikan bumbu celup atau oles ayam bakar aku dari 5 tahun ini selama aku berjualan. Alhamdulillah udah banyak teman-teman yang nyobain pakai resep ini dan udah mulai berjualan juga. Sekarang lanjut aja, ayamnya bakal kita panggang di atas teflon. Aku pakai grill pan kayak gini ya teman-teman. Nah dikasih mentega sedikit aja hanya di awal. Lanjut untuk ayamnya aku celup-celup seperti ini karena dia bumbunya agak encer ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman masak ungkepannya itu bumbunya kental, nggak usah dicelup gini, jadi cukup dioles-oles di permukaan atas bawahnya aja. Nah usahakan ngolesinya itu jangan cuma hanya 1 kali, kita ngolesnya 2 kali supaya nanti bumbunya meresap sampai ke dalam dan juga warna hasil akhir dari ayam bakar kita itu cantik. Nah untuk pemanggang ini teman-teman bisa pakai grill pan, pakai teflon ataupun khusus untuk panggangan itu juga ada. Semisal teman-teman manggang itu di teflon atau di grill pan kayak aku gini, usahakan pakai api kompornya itu kecil aja ya. Jadi kalau mau agak dibesarin pakai sedang cenderung kecil. Dan usahakan panas apinya itu stabil dan merata. Ini video ayam bakarnya aku percepat aja proses manggangnya. Ini udah selesai semua ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut bikin sambelnya. Ini udah siap semua sambelnya dan ini gongnya ada di terasi ini. Ini aku seneng banget dapat oleh-oleh terasi dari Bangka Belitung dan itu rasanya enak banget. Dan jangan lupa juga kita kasih kemiri.
Ini mohon maaf banget saat aku nyemplungin kemirinya tadi tuh nggak ke-record ya, lupa nggak aku klik teman-teman. Jadi semua bahan-bahan ini kita goreng satu persatu. Dari mulai kemiri, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, dan terasi itu semuanya digoreng terpisah. Nah, proses cara bikin sambal seperti ini tuh rasanya jauh lebih enak teman-teman. Apalagi biasanya kalau sambal-sambal Lamongan Jawa Timuran mereka bikin sambalnya seperti ini. Untuk goreng cabenya ini aku sengaja tutup ya teman-teman karena takut meledak-ledak. Biar aman aja gitu ya. Nah, tips dari aku saat goreng tomat, usahakan tomatnya nggak usah dipotong-potong atau dibelah ataupun diiris sedikit, itu nggak usah. Jadi biarkan utuhan langsung kita goreng aja. Untuk terasinya ini aku mau kasih tips supaya nggak melebar kemana-mana atau nggak jatuh-jatuh. Teman-teman bisa goreng pakai saringan kayak gini dan gorengnya cukup sebentar aja. Tapi sebenarnya lebih bagus, lebih enak kalau terasinya itu digarang atau dibakar aja. Nanti wanginya lebih sedap teman-teman. Nah, untuk nyambelnya sendiri atau menghaluskan ini aku pakai chopper aja. Karena kalau ngulek manual ini lama teman-teman, karena super banyak ya. Apalagi sekarang kita tuh masaknya sambil ngonten, jadi ya udah kita hemat waktu. Nah, di sini supaya gampang lagi untuk ngalusinya, aku kasih tambah minyak bekas goreng bumbu ini tadi atau bahan-bahan sambal tadi ya teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi kalau pakai chopper itu nggak bisa halus ya, jadi dia agak setengah kasar seperti ini. Dan sebetulnya sambal ini tuh nggak digoreng lagi nggak apa-apa teman-teman, karena kan semua bahannya udah matang. Tapi karena aku kepengen dia lebih awet, jadi ya udah aku mau goreng lagi dan kita kasih seasoning. Aku kasih garam, penyedap rasa, dan juga gula merah. Aku lebih seneng kalau bikin sambal itu kita kasihnya gula merah. Jadi rasanya tuh ada pedas, gurih, dan manisnya tuh enak. Kita masak sambalnya itu sampai dia keluar minyaknya seperti ini. Jadi tadi aku nggak kasih tambah minyak ya teman-teman, hanya memakai bekas goreng bahan-bahan sambal aja. Lanjut supaya videonya durasinya lebih lama, karena teman-teman lebih suka kan kalau durasi video aku lama kayak gini. Jadi ya udah, goreng bawang ini aku video aja. By the way, aku goreng bawang ini nanti untuk taburan di bihun yang bakal kita masak. Nah, bawang goreng selesai, sekarang aku bakal ngerebus air yang dikasih tambah minyak sayur sedikit. Karena aku bakal bikin bihun goreng. Aku pakai 3 bungkus bihun goreng padamu. Sekarang ini airnya nggak usah nunggu sampai mendidih. Jadi kalau airnya udah dirasa panas, masukin aja bihunnya. Ini adalah tips dari aku dan cara aku kalau lagi diburu waktu. Jadi rebus air tapi nggak sampai mendidih, lanjut kita masukin bihunnya, matiin api kompor, langsung diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau bihunnya udah mekar kayak gini, cepetan ya teman-teman, harus kita tiriskan. Jadi ini langsung kita buang airnya dan lanjut kita proses masak. Ini tuh cepet banget saset kalau pakai cara kayak gini dibandingin kalau kita ngerendam di air hangat kayak gitu. Untuk bumbu bihunnya ini udah aku haluskan, tapi mohon maaf tadi aku nggak rekam, aku lupa teman-teman. Jadi bumbunya ini hanya menggunakan lada butiran, bawang putih, dan juga garam aja. Nah, kalau ada yang bertanya, Mbak Nia kok nggak pakai bawang merah? Nah, nanti bawang merahnya itu kita jadiin taburan aja. Oke, ini bumbunya udah matang, udah wangi, kita masukin wortel. By the way, ini wortelnya udah aku cuci bersih dan udah aku remas-remas sebentar. Kita masukin juga untuk sayuran, aku kasih sawi putih, sawi hijau, potongan cabai merah dan cabai hijau. Jadi nanti untuk warna bihun gorengnya itu cantik teman-teman, full color gitu. Oke, ini kalau semuanya udah layu sayurannya, lanjut kita masukin bihunnya. Tips dari aku, saat bihun masuk seperti ini, matiin api kompornya dulu. Tujuannya supaya nggak lengket. Nah, lanjut kita seasoning juga, kasih garam, penyedap rasa, dan di sini aku kasih tambah lada bubuk lagi karena aku rasa tadi ladanya kurang nendang. Seasoning semua udah masuk dan sekarang ini bakal aku aduk. Nah, ini posisi kompor belum nyala ya teman-teman. Jadi biarin kita aduk seperti ini. Kalau teman-teman berani langsung diaduk pakai tangan gini. Tapi kalau nggak berani tunggu agak hangat-hangat kuku dulu. Jadi baru setelah itu kalau dirasa udah tercampur rata semua antara bumbu dan juga bihun ini, baru teman-teman nyalain api kompor lagi dan diaduk rata sampai bihunnya matang atau sampai bihunnya bener-bener ngebul dan panas. Terakhir jangan lupa dimasukin untuk irisan daun bawang seledri.
Kalau udah seperti ini, yang terakhir jangan lupa juga dimasukin untuk irisan bawang merah goreng. Karena bihun itu kalau dikasih taburan bawang merah goreng ini rasanya pasti lebih enak dan lebih sedap. Oke, terakhir di sini kita bakal goreng untuk tahu dan tempenya. Nah, untuk tahunya ini akhirnya aku beli tahu baru lagi teman-teman. Karena tahu yang aku beli, aku cerita di awal tadi, itu tuh tahunya banyak yang pecah. Nggak tahu kenapa tahu langganan aku sekarang kualitasnya jadi nggak kayak dulu gitu ya. Kalau dulu tuh sekel, bagus, tapi sekarang nggak tahu. Ini diungkep sebentar aja dia hancur teman-teman. Nggak tahu lah kenapa. Oke, tahu dan tempenya udah selesai aku goreng semua. Alhamdulillah, ini dia semua masakan aku udah selesai. Aku juga udah bungkus-bungkus untuk sambelnya. Mohon maaf tadi nggak aku record ya. Untuk lalapan tadi ada ketimun dan juga selada. Nah, sekarang saatnya kita packing. Kalau ada yang nanya Mbak Nia ngerjain ini kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa? Teman-teman ada yang bisa nebak nggak? Jadi aku masak orderan ini tuh mulai dari jam 7 teman-teman. Artinya sebelum teman-teman mulai masak semua bahan-bahan kita prepare dulu, udah bersih, udah dipotongin, itu nanti insya Allah masaknya cepat. Nah, sekarang kita bakal packing untuk yang harga 25.000 dulu. Untuk harga 25.000 di sini aku menggunakan box nasi yang ukurannya 18 x 18. Nah, kita pakai mika yang sekat 4. Nasinya juga udah aku bungkusin kayak gini dan sekarang lanjut kita tata aja. Seperti biasa kalau kita pakai box kayak gini tuh natanya menurut aku jauh lebih mudah karena dia kan udah ada sekatannya masing-masing. Tinggal kita sebisa mungkin mainin warna supaya nggak nabrak gitu ya teman-teman. Kayak gimana sih Mbak contohnya, misal di samping nasi itu kita kasih daun, yaitu pakai daun selada. Di atas daun selada kita kasih ayam bakar ya. Jadi naruh tempe tahunya itu jangan di bawah ayam bakar pas. Karena apa? Warnanya sama-sama coklat teman-teman, jadi nabrak. Jadi kalau lagi packing kayak gini aku suka main feeling teman-teman. Gimana ya supaya penampilannya itu menarik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Di bawah ayam bakar kita kasih taruhnya itu bihun. Ini juga tips dari aku, semisal teman-teman kalau bihunnya tuh nggak dipindahin atau banyak banget di wadah, bisa pakai mangkok kecil kayak aku gitu ya, ngambilnya sedikit-sedikit biar nggak keberatan ngangkatnya. Oke, ini udah semua aku masukin, aku tata. Terakhir kita kasih sendok makan dan juga nanti bakal kita tutup menggunakan plastik teman-teman. Ini dia paket nasi ayam bakar harga 25 ribuan untuk tasyakuran yang baru lahiran. Lanjut, setelah ini aku bakal packing juga untuk yang harga 20.000. Tapi sebelumnya ini mau aku tutup dulu menggunakan plastik lembaran biasa ya, untuk nutupin nasinya ini. Jujur pas waktu aku nerima orderan itu ada rasa seneng dan juga rasa sedih. Karena apa? Untuk paket yang 25.000 ini pesanan mbaknya yang baru selesai lahiran. Tapi yang pesanan 20.000 ini itu dia pesanan habis keguguran ya teman-teman, dan dia tuh kepengen nyalurin makanan ini ke anak-anak yatim di panti asuhan. By the way, untuk harga yang 20.000 aku menggunakan kemasan seperti ini teman-teman. Nah, karena ini sekat 3 jadi agak kesusahan saat aku natanya. Jadi untuk tahu tempe berserta sambal langsung aku taruh di atas kayak gini aja. Mohon maaf ini nggak kerekam ya teman-teman. Aku nggak sadar pas aku record ini ternyata baterai HP aku tuh habis total. Jadi ini dia hasilnya, sama aja untuk isinya, cuma beda di porsi. Dan itu dia video kegiatan aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir ya. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.